semua. Selamat datang di diskusi panel kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kade Gustini. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi panel kita pada pagi hari ini. Nah, di sebelah kiri dan kanan saya sudah ada beberapa panelis ahli di bidang pendidikan. Saya mulai dari sebelah kiri saya, sudah ada perwakilan dari Menteri Kesehatan, yaitu Ibu Lia Karnilawati. Dan di sebelah kiri Ibu Lia sudah ada perwakilan dari Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Laluradin Suksma Natanalendra. Dan di sebelah kanan saya sudah ada perwakilan siswa dari salah satu sekolah, yaitu sekolah SMA Negeri 1 Mataram, yaitu Ismu Yahya Putra. Dan di sebelah kanan adik Ismu sudah ada perwakilan guru dari salah satu sekolah juga, yaitu sekolah SMA Negeri 1 Mataram, yaitu Bapak Iswandi Saputra. Baik, sebelum diskusi panel kita pada pagi hari kita mulai, mungkin dipersilakan untuk para panelis untuk duduk kembali. Baik, untuk diskusi panel kita pada pagi hari ini, kita mengangkat tema yaitu pembelajaran daring dan kesehatan mental bagi guru dan siswa di masa COVID-19. Nah, seperti yang sudah kita tahu, kebijakan pembelajaran daring atau dalam jaringan ini adalah kebijakan yang dipilih oleh Kemdikbud, yaitu memberlangsungkan pembelajaran jarak jauh atau di rumah saja selama COVID-19 dan memanfaatkan teknologi internet sebagai media pembelajaran. Nah, yang melatar belakangi diskusi panel kita pada pagi hari ini ialah kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra, mulai dari kecaman dan tanggapan dari ruang lingkup masyarakat. Nah, implementasi yang dirasakan oleh siswa perlu dipertanyakan efektivitasnya. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan mengupas kembali dan menggali tanggapan atau pandangan dari beberapa bidang pendidikan terkait dengan pembelajaran daring dan kesehatan mental bagi guru dan siswa di masa COVID-19 yang bisa dilihat dari beberapa pihak yang memiliki kaitan dengan mosi ini. Baik, kita mulai saja diskusinya. Kita mulai pertama dari perwakilan Menteri Pendidikan nih, yang lebih paham dan lebih mengerti terkait dengan kebijakan pembelajaran daring yang saat ini sedang berlangsung di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, yaitu Bapak Nata. Halo Bapak. Halo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Kita langsung saja ya Bapak. Terkait dengan pembelajaran daring yang saat ini sedang berlangsung di sekolah-sekolah di Indonesia, adakah alasan tersendiri sehingga pembelajaran daring ini harus terjadi, harus diberlakukan di Indonesia gitu? Mungkin bisa dijelaskan alasan dan kelebihan dari pembelajaran daring ini, Pak. Dipersilakan. Ya baik, tentunya ya Kemendikbud mengeluarkan sistem pembelajaran jarak jauh ini atau sistem pembelajaran online atau daring ini tentunya ada alasan dan tujuannya ya. Nah, tujuannya sendiri itu untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama COVID-19, dan tentunya juga untuk melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, dan juga untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Selanjutnya adalah kelebihannya. Ya, memang tidak bisa dipungkiri, semakin lama kehidupan manusia akan sulit dipisahkan dari teknologi digital berbasis internet. Nah, dengan adanya pandemi membuat penerapan teknologi digital pada dunia pendidikan semakin cepat, yaitu melalui sistem pembelajaran online. Nah, sistem pembelajaran dengan cara online ini atau daring memang mempunyai beberapa kelebihan ya. Jadi antara kelebihannya itu yang pertama adalah lebih fleksibel, karena tidak seperti belajar di dalam kelas dengan jadwal yang sudah diatur dengan jam masuk dan jam pulangnya, dan tentu saja juga harus menggunakan seragam sekolah. Mungkin lebih sangat praktis ya Pak. Nah, maka sistem pembelajaran jarak jauh ini lebih fleksibel, lebih praktis. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya memang mungkin terkadang ada jadwal pembelajaran melalui video atau Zoom.
namun hanya berlangsung sebentar. Dan juga lebih fleksibel karena siswa bisa belajar di mana saja tanpa ada batasan tempat, dan juga dan bahkan ketika siswa sedang sakit pun siswa bisa meminta izin untuk tidak menggunakan seragam pada saat belajar online. Yang penting tetap bisa mengikuti diskusi online itu ya Pak. Ya, karena lebih mudah melalui handphone. Nah, yang kedua adalah kemudahan diaksesnya. Karena internet memang menghilangkan batasan yang ada antar manusia, sehingga semuanya lebih mudah dijangkau. Begitu juga dengan belajar online di rumah, yang membuat siswa menjadi lebih mudah untuk mengakses materi apapun yang ingin dicari. Cukup dengan menggunakan handphone atau laptop dan juga koneksi internet, siswa sudah bisa mencari materi apa saja yang ingin mereka pelajari. Dan terlebih juga kami sudah memfasilitasi dan memberikan bantuan berupa kartu internet gratis kepada seluruh siswa, baik itu siswa SD, SMP, ataupun SMA. Kami sudah memfasilitasinya kartu internet gratis. Sangat luar biasa. Mungkin buat harapan kedepannya nih Pak, gimana terkait dengan pembelajaran daring ini supaya sekolah-sekolah di Indonesia ini cepat melakukan tatap muka lagi. Gimana harapan Bapak terkait dengan kebijakan yang saat ini sedang berlangsung? Nah, untuk harapannya sendiri ya, kami berharap pembelajaran daring ini bisa dijadikan solusi yang baik untuk menunjang kemajuan belajar di rumah dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi. Dan kami berharap juga untuk orang tua di rumah diharapkan dapat semaksimal mungkin untuk mendampingi putra atau putrinya belajar di rumah, supaya mengapa harus didampingi oleh orang tua? Karena dikhawatirkan tanpa adanya pengawasan dari orang tua, siswa tidak bisa belajar dengan cara dengan optimal. Kurang fokus, Nah, gitu. iya. Mungkin ada efek-efek lain gitu, mungkin yang bisa merubah konsentrasi siswa tersebut, dan mungkin seharusnya diawasi oleh orang tua mereka gitu ya. Ya, dan juga hal positif yang dapat didapatkan dari itu, siswa bisa lebih dekat dengan orang tuanya, memiliki kedekatan secara personal dengan orang tuanya. Karena lebih gimana ya, kayak lebih meluangkan waktunya di rumah ya Pak ya. Karena kebanyakan belajar daring gitu, jadinya interaksi antara siswa dan murid itu antara orang tua lebih optimal gitu. Mungkin Oh baik, terima kasih Pak atas jawabannya. ya, Jawaban yang sangat luar biasa ya guys. Selanjutnya kita beralih ke guru nih yang secara langsung menerapkan sistem pembelajaran daring ini di sekolah. Contohnya di sekolah SMA Negeri 1 Mataram. Yaitu kepada Pak Iswandi. Kepada Pak Iswandi, gimana nih tanggapan terkait dengan pembelajaran daring yang secara langsung Bapak sendiri terapkan di sekolah Bapak, contohnya di sekolah SMA Negeri 1 Mataram. Di situ ditunjukkan bahwa pembelajaran di rumah adalah untuk memastikan hak peserta didik dan pemenuhan layanan pendidikan di masa COVID-19, dan juga dapat mencegah penyebaran maupun penularan bagi para peserta didik di masa COVID-19. Di satuan pendidikan juga memastikan pemenuhan dukungan psikologi sosial pendidik ataupun peserta didik maupun bagi orang tua di rumah. Nah, kelebihan pembelajaran di rumah atau yang sering kita sebut dengan PPJ daring tidak bisa dipungkiri oleh manusia di zaman sekarang, karena tidak bisa atau tidak mungkin dipisahkan dari yang namanya teknologi digital yang berbasis internet. Mungkin lebih fleksibel, mudah diakses, namun kurang efektif atau kurang interaksi antara guru dengan para peserta didik. Karena mungkin menghabiskan waktu belajarnya di rumah gitu, secara online gitu. Namun di sini juga ada dampak positif, negatifnya.
Nah, dampak positifnya menambah wawasan bagi para peserta didik dalam menggunakan suatu aplikasi. Itu. Dampak negatifnya Atau kendalanya mungkin Ya. bisa dijelaskan. apa? Kendalanya kurang mengerti atau ribet. Semua serba ribet, mulai dari tugas, latihan, diskusi, kurang interaksi sama teman-teman. Mungkin siswanya lebih jadi terbebani terhadap tugas yang banyak gitu Ya. mungkin ya Pak. Dan gimana nih harapan Bapak terkait dengan pembelajaran daring saat ini? Harapan kami bagi para peserta didik menjadi panutan lah. Jangan sampai di pembelajaran offline terbelenggu. Itu moderator. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Jawabannya luar biasa terkait dengan pembelajaran daring ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke siswa yang secara langsung merasakan nih pembelajaran daring ini, yaitu kepada adik Ismu Yahya Putra. Nah, halo adik, gimana kabarnya? Baik ya. Jadi kepada adik Ismu, gimana nih tanggapannya terkait dengan pembelajaran daring yang saat ini adik Ismu rasakan? Mungkin bisa dijelaskan tanggapan dan mungkin harapannya terkait dengan pembelajaran daring yang saat ini adik Ismu rasakan sendiri. Harapan saya dalam pembelajaran daring kurang mengerti, kurang paham, dan kita tidak bisa mengatur waktu. Mungkin lebih kurang efektif ya pembelajarannya gitu, karena melalui media online gitu, tanpa adanya tatap muka gitu. Mungkin harapannya adik semua mungkin ada harapan untuk kedepannya gitu terkait dengan pembelajaran daring ini gitu. Harapannya semoga kedepannya virus ini bisa cepat selesai dan kita bisa belajar tatap muka di rumah. Belajar tatap muka di sekolah lagi kembali seperti semula ya, mungkin gitu maksudnya. Baik, terima kasih kepada Ismu atas tanggapannya gitu. Baik, selanjutnya kita beralih ke ke salah satu Menteri Kesehatan yang lebih paham terkait dengan kesehatan, yaitu kesehatan mental dan guru selama masa COVID-19. Nah, kepada Ibu Lia, halo Ibu. Halo. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu ya. Kita langsung saja Ibu. Gimana nih tanggapan Ibu terkait dengan pembelajaran daring yang memberikan efek kepada kesehatan guru dan siswa di masa COVID-19 ini? Baik, terima kasih ya Ibu Gusde. Ya, pada masa pandemi COVID-19 ini semua aktivitas itu Kayak kurang efektif dibatasi ya, semua aktivitas termasuk di Indonesia itu dibatasi untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Terutama aktivitas pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu pembelajaran itu dilakukan secara daring tanpa tatap muka. Nah, tanpa batas ruang dan waktu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Namun karena keterbatasan sarana pendukung membuat siswa menjadi malas untuk mengikuti Zoom ataupun mengerjakan tugas dari gurunya karena melalui online. Mungkin saja saat Zoom berlangsung siswa ini tidur atau Iya, seperti itu. Iya. Karena pembelajaran dari ini juga menyebabkan hubungan antara siswa dengan guru itu menjadi sangat dingin karena kurangnya pertemuan antara guru dan siswa itu. jadi kurang efektif gitu ya Ibu? Iya, Karena kurangnya berinteraksi secara langsung gitu. Jadinya siswa malu untuk bertemu dengan gurunya karena tidak pernah bertatap muka secara langsung. Pada pembelajaran daring ini juga menyebabkan gangguan mental kepada anak. Karena mungkin saja anak stres karena tugas yang diberikan oleh gurunya Tugas yang sangat menumpuk. Iya, tugas menumpuk. Mungkin stresnya itu karena mungkin anak-anak belum mengerti atau memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah,
Pembelajaran daring ini juga dapat menyebabkan kesehatan mata menjadi buruk. Karena seringnya kita anak-anak sering menatap layar handphone, laptop gitu selama Zoom ya. Iya. Mata menjadi layu, kering. Baik Ibu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu sedikit terkait dengan bagaimana nih cara mengatur pola kesehatan tubuh gitu selama pembelajaran daring. Ya. Cara menjaga kesehatan tubuh itu ya sangat gampang ya, tergantung pada diri masing-masing dan lingkungannya. Misalnya seperti menjaga pola makan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak untuk agar kita itu tidak mudah terjangkit penyakit. Iya. Apalagi kan virus ini sangat mudah menular. Cepat menular gitu kalau imun tubuh kita itu rendah. Iya. Dan juga harus mengurangi stresnya, jangan terlalu stres karena tugas. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting untuk dipikirkan. Mungkin disampingkan dengan banyak berolahraga ya Ibu. Ya, seperti itu, dan Biar juga pada lebih makan sehat. yang makanan yang lebih sehat seperti Iya. buah-buahan, sayur. Ya, baik. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kepada para panelis yang sudah mengemukakan pandangannya nih atau pendapatnya terkait dengan pembelajaran daring dan kesehatan mental di masa COVID-19 saat ini. Nah, mungkin hanya cukup sekian diskusi bareng kita pada pagi hari ini. Saya Kadi Gustini sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.